Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih. Sungguh berbahagia saat ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua, dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini tanggal 4 April 2025, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping. Adapun tema renungan hari ini adalah menjadi saksi Tuhan. Berdasar dari bacaan Yesaya 43 ayat 8 sampai 15. Namun, mari sebelum kita bersama-sama menerima dan merenungkan sabda Tuhan pada pagi hari ini, kita siapkan hati dengan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih atas setiap anugerah pemberian Tuhan. Kami dapat beristirahat dengan baik, dan pada pagi hari ini kami dapat kembali bangun dalam keadaan baik. Kami pun mengucap syukur, Engkau tetap setia merengkuh kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah henti-hentinya kami rasakan. Dan saat ini kami bersama-sama akan mengawali hari kami dengan merendahkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus berkarya menerangi setiap hati kami, menolong dan memampukan kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan kami sungguh dapat menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang Engkau pilih untuk menyampaikan firman Tuhan, dengan segala keterbatasan, Tuhanlah yang menolong dan memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yesaya 43 ayat 8 sampai 15. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata, benar. Biarlah ya orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sahabat Petra yang terkasih, kita sebagai orang beragama merasa bahwa kitalah saksi-saksi Tuhan. Semua orang beragama meyakini demikian. Begitu juga setiap orang yang tidak beragama juga merasa
menjadi saksi bagi apa yang dianggapnya baik dan benar. Setiap orang memiliki keyakinan, menganggap dirinya benar atau mengetahui kebenaran, dan oleh karenanya ingin menyampaikan kepada semua orang dan mengubahnya. Jika kita bersaksi hanya berdasarkan keyakinan kita sepihak, lalu apalah arti kesaksian kita itu? Bukankah setiap keyakinan atau hal yang dianggap benar oleh seseorang selalu ada saja orang lain yang membantahnya atau mencari-cari kesalahannya? Menjadi saksi adalah menunjukkan, membuktikan, tetapi tidak perlu berbicara tentang bagaimana mempertahankan sesuatu yang dianggap benar. Karena kebenaran tidak memerlukan pembelaan. Biarlah kebenaran yang membela kita. Sekiranya kita memang mendapat mewujudkan kesaksian kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang kita kenakan akan melindungi dan membimbing kita. Kita sekarang ini sedang mengalami banyak kebisingan. Bukan oleh karena media massa atau media sosial, melainkan karena isi dari percakapan di masyarakat hanyalah perbantahan saling menganggap diri lebih benar dan menganggap yang lain salah atau tidak sebenar diri kita. Setiap orang ingin menyaksikan kebenaran, tetapi yang terjadi justru perdebatan, perbantahan, dan tidak ada kemajuan apapun kecuali malah kerusakan. Yesaya mencatat kesaksian bahwa Israel meyakini dirinya sebagai saksi-saksi Tuhan. Tetapi yang menjadi pembeda adalah di ayatnya yang ke-9. Biarlah orang yang mendengarnya berkata, benar demikian. Kesaksian diamini oleh orang lain yang mendengarnya. Ini kata kunci pertama, bahwa kesaksian bukan sekedar memberitakan dan menganggap diri lebih benar, melainkan harus ada penilaian atau pengakuan dari orang lain yang melihat, mendengar, atau merasakan kesaksian kita. Tidak perlu marah atau sensitif dengan memaksakan apa yang kita anggap benar pada orang lain. Kesaksian pada hakikatnya adalah pembuktian, yaitu bukti bahwa yang kita katakan itu baik bila dirasakan oleh orang lain sebagai sesuatu yang baik baginya atau bagi mereka. Kesaksian dinilai dan dirasakan oleh orang lain. Lalu kata kunci yang kedua adalah bahwa isi dari kesaksian semestinya sama dan sejalan dengan yang ingin disaksikan. Yesaya menunjukkan siapa Tuhan itu, yaitu Juru Selamat. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelamatkan dan membebaskan dari dosa dan kesesakan. Tuhan adalah Juru Selamat, menyelamatkan, dan tidak ada yang dapat menandinginya dalam hal kuasa. Oleh karena itu, seorang saksi tidak hanya berbekal keberanian bersaksi atau keyakinan saja bahwa yang dikatakannya benar, tetapi perlu melihat tanggapan dan pengakuan orang lain tentang kita. Hal inilah yang nampaknya tidak banyak disadari orang. Bahkan orang mengabaikan orang lain karena kita ini sibuk dengan anggapan dirinya lah yang benar satu-satunya. Keyakinan sebagai orang yang dipilih Tuhan perlu mendapatkan pengakuan dari orang lain setelah orang melihat bahwa yang disampaikan dan dijalani dalam hidupnya benar dan sama. Tidak cukup sekedar konsisten antara ucapan dan tindakan, melainkan juga kita perlu menampilkan kesaksian tentang kebaikan Tuhan yang menyelamatkan, yang penuh kasih, dan selalu setia pada manusia beserta seluruh ciptaannya. Artinya, sahabat Petra yang terkasih, yang kita kerjakan dan tunjukkan semestinya membuat dampak yang membebaskan dari belenggu atau melepaskan dari penderitaan. Karena Tuhan adalah penyelamat. Kehadiran kita sebagai saksi bukan bertugas menjelaskan tentang siapakah Tuhan, karena kita pun tidak mampu menguak misteri Tuhan. Menjadi saksi cukuplah menunjukkan dengan kelakuan kita
tentang apa yang sudah kita rasakan dari Tuhan. Kita lakukan saja kebaikan-kebaikannya yang menyelamatkan itu sebagaimana adanya. Juga kita kerjakan untuk orang lain, sehingga orang merasakan dibebaskan, dicintai, dibela, merasa mendapatkan pertolongan, hingga tidak ada lagi ucapan bantahan dari siapapun, kecuali mengatakan, benar demikian. Menjadi saksi juga bukan dipanggil untuk berkompetisi dengan yang lain, untuk memenangkan sebuah pertandingan, menunjukkan siapa yang paling benar. Saksi bukanlah seorang yang sedang berlomba untuk menunjukkan kesaksian mana yang paling baik. Menjadi saksi justru akan mendekatkan dan membawa yang terpisah menjadi satu dan kembali saling menerima, memberi keselamatan. Dengan demikian, jika cara berpikir seperti ini terpelihara dan terjadi, maka tidak ada orang yang mampu menolak kesaksian yang baik. Kebaikan akan menghasilkan kebaikan dan tidak akan terbendung oleh apapun. Jika yang terjadi sebaliknya, maka kita perlu introspeksi diri. Benarkah kita telah menjadi saksi kebaikannya di dalam perwujudan hidup kita? Kesaksian yang benar dan tulus tidak akan pernah terbantahkan. Orang akan mengakui benar demikian. Kita sejahtera, orang lain pun nyaman dan sejahtera dengan kesaksian kebenaran kita. Karena di mana kita berada bersama orang lain, maka orang lain akan merasa diselamatkan, dibebaskan, dan dibela. Kesaksian yang benar, baik, tulus, sama sekali tidak pernah dianggap sebagai ancaman bagi orang lain, tetapi dinantikan dan dibutuhkan orang lain. Mari kita melalui keadaan apapun, baik sukacita atau menderita, menjadi saksi yang sebenarnya. Kita berusaha menjadi saksi setulus-tulusnya, mengerjakan sesuatu yang baik yang telah dikerjakannya untuk kita. Itu saja yang kita tunjukkan. Meski mulut kita tidak banyak bicara tentang apa yang benar, tetapi hati dan tindakan kita benar. Dan biarlah Tuhan yang menyempurnakannya dengan kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Terima kasih untuk anugerah terindah. Tuhan senantiasa memberikan kami keselamatan atas ketidaklayakan dan keberdosaan kami. Engkau mengampuni kami dan Engkau memberikan keselamatan bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa mampu menjadi saksi-saksi-Mu melalui hati kami, melalui pikiran kami, melalui tindakan kami. Sehingga kami tidak perlu untuk memaksa orang lain tentang menceritakan tentang kebenaran, tetapi kami mampu untuk mewujud nyatakan melalui tindakan kami dengan tulus dan benar. Oleh karena itu ya Bapak, biarlah Tuhan bekerja dan menyempurnakan kami dalam kami melanjutkan tugas panggilan kami sebagai saksi-saksi Tuhan. Dan saat ini kami akan melanjutkan segala tugas tanggung jawab, rencana-rencana kami, aktivitas kami di hari ini. Kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai dan menolong kami, sehingga kehidupan kami semakin mampu untuk melanjutkan karya Tuhan. Kami mampu mewartakan kebaikan dan kebenaran melalui setiap apapun yang kami kerjakan. Inilah Tuhan, doa ungkapan syukur kami dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini tanggal 4 April 2025. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Gamping, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.